Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Igitya Dewi Lestari dengan NIM 2304010065. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi penjualan tunai dan penerimaan kas pada mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Nah, baik. Pertama, ada penjelasan mengenai apa itu sistem akuntansi. Nah, jadi sistem akuntansi adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Sistem akuntansi memiliki berbagai fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai kontrol terhadap organisasi. Nah, sekarang yaitu pengertian sistem penjualan tunai. Sistem penjualan tunai adalah sistem yang melibatkan sumber daya dalam suatu organisasi, prosedur, data, serta sarana pendukung untuk mengoperasikan sistem penjualan, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem penjualan tunai merupakan sistem yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Menurut definisi lain, penjualan tunai adalah penjualan barang dengan menerima pembayaran kas atau secara tunai dari pelanggan pada saat terjadinya penjualan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjualan tunai merupakan penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer secara pembayaran langsung dengan menggunakan uang tunai. Dan sistem penjualan tunai adalah sistem serta prosedur yang mengorganisasi formulir, catatan, laporan, dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan perusahaan yang berasal dari transaksi penjualan tunai atau transaksi lain yang dapat menambah kas perubahan dengan menggunakan suatu media agar dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi yang terkait. Pertama, ada fungsi penjualan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli guna kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada pada bagian order penjualan. Selanjutnya, fungsi kas. Dalam transaksi ini, penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada pada bagian kasa. Selanjutnya, yaitu fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut kepada fungsi penerimaan. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada pada bagian gudang. Selanjutnya, fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas, serta pembuatan laporan penjualan. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada pada bagian jurnal. Nah, yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas, serta membuat laporan penjualan saat transaksi penjualan telah dilaksanakan. Fungsi ini berada di tangan bagian jurnal. Nah, selanjutnya adalah prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama yaitu prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai
untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya yaitu prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Nah, yang selanjutnya prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, pengiriman hanya menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya ada prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di samping itu, fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Selanjutnya ada prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada satu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Selanjutnya, prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Nah, yang terakhir adalah prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Nah, ini adalah dokumen yang digunakan. Yang pertama, faktur penjualan tunai, yang kedua, pita kas register, ketiga, faktur penjualan COD, keempat, bukti setoran bank, dan yang kelima, rekap harga penjualan. Nah, selanjutnya ada contoh kasus dari penjualan tunai. Toko buku Pustaka Sejahtera melayani pelanggan atas nama Budi Santoso yang membeli beberapa barang pada tanggal 25 November 2024. Barang yang dibeli adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah merupakan contoh faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Faktur penjualan diisi oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua, pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga, bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setoran bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Yang keempat ada bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti fisik yang mencatat transaksi selain penerimaan kas
dan pengeluaran kas entitas. Biasanya bukti memorial dipakai untuk mencatat kebijakan-kebijakan akuntansi tertentu. Kebijakan akuntansi yang dimaksud seperti pengakuan beban yang harus masih dibayar, penyusutan aset, dan pendapatan yang belum diterima. Bukti memorial ini digunakan oleh akuntan untuk membuat penyesuaian di akhir periode pembukuan. Yang kelima, rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Nah, setelah membahas materi sistem penjualan tunai tadi, maka dapat dibuat bagan alir seperti ini. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya meminta maaf. Terima kasih.